Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zamris. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di bidang industri karoseri bak truk di Sentra Utama Jaya. Halo semuanya, oke. Saya akan membawakan topik yaitu pemberdayaan masyarakat lokal Sentra Utama Jaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokal. Sentra Utama Jaya sendiri merupakan perusahaan perorangan yang dikelola secara mandiri oleh bapak saya, yaitu tepatnya seorang wira swasta, di mana kala berdirinya perusahaan ini merupakan perusahaan perorangan, bukan milik keluarga, yang didirikan dari hasil bekerja dari orang lain, kemudian tercukupi modalnya dan dibukakanlah perusahaan ini di lahan keluarga, yaitu di depan rumah. Singkat cerita, adanya pemberdayaan masyarakat lokal Sentral Utama Jaya itu didasari oleh bapak saya yang bekerja dengan orang lain, tepatnya di bidang yang sama, yaitu industri karoseri bak truk. Kemudian diberdirikanlah Sentral Utama Jaya ini berbekalkan ilmu dan modal yang didapat selama bekerja di perusahaan lain. Dari situ merintislah sebuah usaha Sentral Utama Jaya. Lambat laun Sentral Utama Jaya mencapai titik keberhasilan dalam waktu yang singkat. Namun tidak hanya itu, Sentral Utama Jaya juga mengalami di mana fase berada di bawah atau bisa kita bilang jatuhnya perusahaan ini. Fase tersebut tidak hanya dialami 1 kali atau 2 kali, namun pernah 3-4 kali dengan alasan dan motif yang berbeda-beda. Namun hal itu menjadi support system dari bapak saya sendiri dan menjadikan 4 hal itu sebagai pengalaman untuk kedepannya lebih maju lagi. Masuk ke pembahasan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkecimpung di industri karoseri bak truk yang bisa disimpulkan memproduksi bak untuk dipasangkan ke mobil-mobil, sehingga hal itulah menjadi tujuan dari perusahaan ini didirikan. Namun tidak hanya itu, perusahaan ini juga menyediakan beberapa variasi untuk dipasang di mobil-mobil untuk melengkapi kegantengan dari mobil-mobil tersebut. Perusahaan ini memiliki 2 konsumen, yaitu konsumen utama atau umum dan konsumen sales. Bedanya dari kedua hal ini adalah konsumen sales merupakan orang atau pihak dari dealer seperti Mitsubishi, Toyota yang langsung dari dealer kemari untuk memasang bak dan memesan bak. Bedanya dengan konsumen umum itu lebih menjurus kepada seperti kita ingin membeli ikan atau membeli barang di pasar. Itu konsumen umum seperti itu, merupakan suatu PT atau pihak gitu kan ya. Itu murni perorangan, yaitu konsumen umum yang hanya sekedar lewat atau memang sengaja ingin membeli bak dari kita. Hal inilah yang dapat saya simpulkan adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, di mana di sini ada 2 pihak, yaitu agen pemberdaya dan aktor pemberdaya. Di mana agen pemberdaya yaitu selaku pemilik perusahaan bapak saya, yaitu bapak saya sendiri, dan aktor pemberdaya adalah para karyawan yang dipekerjakan di perusahaan ini, baik dari Tambarjo maupun dari luar Tambarjo. Di sini adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal adalah untuk memproduksi bak truk, di mana perusahaan ini memberdayakan beberapa masyarakat lokal dan masyarakat non-lokal untuk memproduksi bak yang dibagi dari 3 kelas, yaitu pegawai tukang kayu, tukang besi, tukang las, dan tukang variasi. Tambahan satu lagi yaitu tukang cat. Nah, dari 4 bidang ini masing-masing diisi oleh masyarakat lokal dan non-lokal, di mana terjadilah siklus pemberdayaan di situ yang sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun, yaitu dari 2010 silam. Hal ini juga dibuktikan semakin kuat dengan alasan yang saya berikan, yaitu beberapa orang sudah menetap di sini semenjak 13 tahun. Dan beberapa yang lain, ada yang sudah mendirikan bak truknya sendiri, yaitu memberdayakan orang lain. Yang awalnya mereka diberdayakan, saat mereka sudah memiliki segala yang mereka butuhkan, baik mutu modal dan pengalaman, mereka membuka sendiri. Bisa saya simpulkan, itu sebuah pencapaian yang luar biasa, karena mereka ada di posisi yang diberdayakan pada masa lampau, dan saat ini mereka telah menjadi agen pemberdaya, memberdayakan masyarakat lain sama seperti dulu mereka diberdayakan, dan mereka mencapai hal itu karena proses yang telah dilewatinya. Itu juga termasuk salah satu motivasi atau tantangan yang lebih besar yang ada di dalam hati mereka, yang mereka realisasikan dengan cara membuka cabang bak truk mereka sendiri. Tanggapan masyarakat pun cukup positif, karena beberapa dari mereka merupakan saksi sejarah dari Sentral Utama Jaya sendiri. Selama 13 tahun mereka menjadi saksi jatuh bangunnya Sentral Utama Jaya. Dari situlah mereka itu salut dengan Sentral Utama Jaya, karena sudah jatuh 2-3 kali masih tetap bangun dan tetap tegar untuk terus maju.
Itulah saksi sejarah, yaitu para masyarakat lokal yang di sini berdasarkan wawancara saya, termasuk keluarga-keluarga saya pula. Dapat saya simpulkan, perusahaan ini merupakan perusahaan produksi bak truk yang mana melibatkan segelintir orang untuk mencapai kesejahteraan suatu perusahaan, di mana bisa disebut kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal. Di satu sisi perusahaan ingin maju dan lebih sukses, di sisi lain perusahaan ini juga melibatkan orang, diberdayakan sehingga mereka mendapatkan hasil atau bagian yang mereka layak dapatkan, seperti gaji dan pengalaman. Hal itulah menjadi daya tarik orang-orang untuk bekerja di sini atau diberdayakan. Mulai dari 4 tahap, yaitu tahap pemotongan kayu, pembuatan rangka, pengecatan, dan pemasangan variasi. Per tiap bidang itu memiliki karyawan masing-masing, yang artinya ada masyarakat lokal ataupun non-lokal yang ada di 4 bidang ini, mereka saling diberdayakan atau memiliki pekerjaan khusus di bidang mereka masing-masing, di mana hal itunya nanti merupakan proses finalisasi dari wujud dari bak truk tersendiri yang berhasil diproduksi dan dipasangkan oleh para konsumen. Perusahaan ini pula mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki grafik yang tidak datar atau bisa kita sebut naik turun. Baik dari 2010 sampai 2017, tarik secara garis lurus, perusahaan ini mengalami naik turun yang sangat drastis. Bahkan naik melejit, bisa turun pun melejit. Namun hal ini bukan menjadi alasan atau penghambat untuk perusahaan ini berhenti memberdayakan masyarakat lokal atau berhenti untuk berusaha. Namun hal itu menjadi motivasi untuk perusahaan ini tersendiri karena menjadikan pengalaman pahit itu sebagai motivasi untuk kedepannya melangkah lebih maju, lebih sukses, dan lebih berhati-hati karena telah mengalami pengalaman yang pahit tadi. Tanggapan masyarakat pun cukup baik. Mereka di lain sisi sebagai saksi sejarah, mereka juga adalah bagian dari Sentra Utama Jaya yang mana mereka juga menikmati hasil dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh seperti ketika Idul Fitri, Idul Adha, para tetangga dari Sentra Utama Jaya tersendiri dibagikanlah THR berupa biskuit dan sirup ke setiap tetangga terdekat Sentra Utama Jaya. Sepanjang dari jalan rumah saya sampai ke Sentra Utama Jaya, mereka dibagi THR per rumah masing-masing. Hal itulah yang mana di lain sisi menguntungkan agen pemberdaya, aktor pemberdaya. Perusahaan ini juga menguntungkan atau memberikan berkah untuk tetangga-tetangga terdekat yang semoga berkah barokah. Amin. Oke, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Bila mana saya dalam penyampaian ada sedikit kata yang menyinggung atau yang tidak dapat dipahami, saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.